مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Berjalan kaki di tengah hutan, bertemu monyet pakai kacamata. Selamat datang semua di video ini. Semoga ceramahnya bikin ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabihi nasta'inu ala amuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen Bapak Abdul Ghafur selaku matkul pendidikan akhlak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati kepada teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam video kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagai pemimpin dalam keluarga, orang tua memiliki kewajiban besar untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang soleh, sehat, dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, serta dirinya sendiri. Yang pertama, pentingnya tanggung jawab orang tua. Apa sih tanggung jawab orang tua? Bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak, tapi juga kebutuhan spiritual, mental, dan emosional. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang paham, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa orang tua wajib menjaga anak-anaknya dari perbuatan dosa dan maksiat yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam siksa neraka. Kita sudah mengetahui tanggung jawab orang tua. Sekarang kita lanjutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan apa saja, yaitu yang pertama, memberikan nama yang baik dan mengumandangkan azan. Ketika seorang anak lahir, langkah pertama orang tua adalah memberikan nama anak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan panggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, disunahkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan bayi, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pada cucunya Hasan. Ini adalah bentuk doa pertama yang diperkenalkan kepada anak-anak agar kelak ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan ASI atau rada'ah. Allah berfirman, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, ASI tidak hanya memberikan nutrisi,
terbaik bagi bayi, tapi juga mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak. Yang ketiga, memberikan nafkah halal dan thayyib. Orang tua wajib menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang halal dan baik. Rasulullah bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja keras sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nutrisi yang baik akan mempengaruhi tumbuh berkembang fisik dan mental anak, sehingga mereka dapat beribadah dan belajar dengan baik. Yang keempat, mengasuh dan mendidik anak. Pendidikan akhlak adalah tanggung jawab orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ajarkan anak untuk mengenal Allah, mendirikan sholat, bersikap jujur, menghormati orang tua, dan mencintai sesama. Yang kelima, menghukum dan memarahi anak dengan secara bijaksana. Hukuman dalam Islam bertujuan mendisiplinkan, bukan menyakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan pada umur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun hukuman harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih sayang, tanpa menyakiti fisik maupun hati anak. Yang keenam, menghukum dan memarahi anak dengan bijaksana. Hukuman dalam Islam bertujuan mendisiplinkan, bukan menyakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan pada umur 10 tahun. Namun hukuman harus dilakukan dengan cara penuh kasih sayang, tanpa menyakiti fisik maupun hati anak. Yaitu selanjutnya, menanamkan pendidikan jasmani dan kesehatan. Seorang anak membutuhkan tubuh yang sehat untuk menjalankan aktivitasnya. Orang tua harus memastikan anak konsumsi makanan bergizi, berolahraga, dan menjaga kebersihan. Rasulullah mendidik para sahabat untuk berlatih memanah, berkuda, dan berenang. Yang kedelapan, pendidikan sosial. Ajarkan anak untuk berinteraksi dengan masyarakat, menghormati orang lain, dan menaikkan hak-hak sosial. Rasulullah Alaihi Wasallam adalah teladan dalam membangun hubungan sosial yang baik dengan berbagai kalangan. Yang kesembilan, bersikap adil terhadap semua anak. Ketidakadilan dalam keluarga dapat menimbulkan kecemburuan dan permusuhan di antara anak-anak. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, memberikan kasih sayang. Kasih sayang adalah dasar dari semua pendidikan. Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan dan Husain sebagai bentuk kasih sayang. Ketika seorang sahabat berkata bahwa ia tidak pernah mencium anak-anaknya, Rasulullah menjawab, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, menikahkan anak dengan pasangan yang soleh. Yaitu orang tua bertanggung jawab memilihkan pasangan yang soleh untuk anak-anaknya. Bahwa Rasulullah bersabda, jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, bagaimana sih? Kita sudah tahu tuh hak anak. Nah, yang selanjutnya, ukur kesuksesan tanggung jawab orang tua. Kesuksesan tanggung jawab orang tua dapat diukur dari akhlak dan ibadah anak.
Jika anak menjadi orang yang soleh, maka doa mereka akan terus mengalir sebagai pahala bagi orang tua. Rasulullah bersabda, Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali jika 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin penonton yang dirahmati Allah, tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan amanah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua, kita tidak hanya memberikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi anak, tapi juga untuk memberikan bimbingan spiritual agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, soleh, dan berakhlak mulia. Amanah ini tidak biasa dianggap remeh, karena setiap tindakan dan keputusan kita sebagai orang tua akan mempengaruhi masa depan anak-anak kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab di duniawi. Tanggung jawab pertama yang harus dilaksanakan orang tua adalah memberikan kehidupan duniawi yang baik bagi anak-anak ini. Ini mencakup menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak. Orang tua juga harus memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh lingkungan yang sehat dan aman, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik secara fisik dan mental. Namun, memberikan kehidupan duniawi yang baik bukan hanya soal materi. Orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita dalam hal ini, karena anak-anak belajar banyak dari apa yang mereka lihat dari alami di sekitar mereka. Tanggung jawab akhirat. Selain memenuhi kebutuhan duniawi, orang tua juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu membimbing anak menuju keselamatan di akhirat. Tanggung jawab ini mencakup pendidikan agama yang baik, seperti mengenalkan anak pada ajaran agama Islam sejak dini, mengajarkan cara sholat, membaca Al-Quran, dan memperkenalkan mereka pada nilai-nilai moral Islam. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami hakikat hidup dan tujuan hidup, serta mengajarkan mereka untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti petunjuknya, dengan membimbing anak-anak kita menuju akhirat yang lebih baik. Kita turut memastikan bahwa mereka tidak hanya sukses di dunia, tapi juga di akhirat, menjadi teladan yang baik. Tentu sebagai orang tua, kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Anak-anak yang cenderung meniru apa yang mereka lihat, sehingga mereka tindakan kita menjadi cerminan bagi mereka. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga sikap, perilaku kita, baik di hadapan anak-anak maupun di luar rumah. Kejujuran, kedisiplinan, rasa dan tanggung jawab, serta ketaatan kepada Allah adalah nilai-nilai yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Doa dan harapan. Tentunya sebagai orang tua, kita tidak bisa bekerja sendirian dalam mendidik anak. Kita membutuhkan bantuan dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjadi orang tua yang baik, dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita dengan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita dengan penuh cinta dan perhatian, serta membimbing mereka menuju jalan yang diridhoinya. Semoga
anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan soleha, yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia, tapi juga bagi agama dan umat Islam secara keseluruhan. Amin, amin ya robbal alamin. Tanggung jawab ini adalah amanah yang sangat besar dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Semoga kita sebagai orang tua selalu diberikan kekuatan untuk menjalaninya dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Mari kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, agar kelak anak-anak kita menjadi generasi yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan ceramah tadi, yang tadinya saya buka dengan pantun, maka diakhiri dengan pantun. Makan nasi dengan sambal terasi, ditemani kerupuk yang renyah. Terima kasih telah mendengarkan ceramah ini. Semoga bermanfaat dan membuat hati kita cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.